Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Sri Ariyanti SPDSD selaku pendamping sekolah atau pendamping satuan pendidikan di Sekdin 5 Gugus Kepudang. Yang kami hormati Ibu Hajah Sulaimanah SPD MPD selaku Kepala SD Negeri Luhung Ragi 2 dan Ketua K3S Sekdin 5. Kemudian Ketua KKG Bapak Saprawi Sekdin 5 yang kami hormati pula, serta Bapak Ibu Kepala Sekolah Sekdin 5 khususnya yang kami hormati. Bapak Ibu juga tak lupa yang berbahagia yang alhamdulillah dengan semangat telah hadir pada acara KKG hari ini Sekdin 5 dari kelas 1 sampai kelas 6. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di acara yang insya Allah luar biasa ini yang diselenggarakan oleh Sekdin 5 ya di Gugus Kepudang. Salawat dan salam kita curah limpahkan kehadirat junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan bacaan salawat tersebut kita semua mendapatkan syafaatnya dan hingga nanti di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sudah pada kenal dengan saya? Belum. Saya izin perkenalkan dulu. Nama saya Abdul Rahim. Saya mengampu di SD Negeri Pulau Gading 2 walaupun rumah saya ada di Ketanggungan. Setiap hari saya bolak-balik dari Ketanggungan ke Pulau Gading dari ujung kidul sampai ujung utara. Alhamdulillah sudah 10 tahun lebih bisa bertahan hingga sekarang. Terima kasih. Disclaimer untuk acara hari ini, saya berdiri di sini bukan untuk menggurui Bapak Ibu. Kami hanya belajar bersama mengenai pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial yang kemarin, yang selama 3 bulan ini kami mengikuti pelatihan di kabupaten bersama Bapak Ibu guru yang lainnya, di mana sesuai dengan Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 bahwa struktur kurikulumnya sudah mencantumkan pembelajaran KKA, coding dan kecerdasan artifisial. Walaupun di dalam struktur tersebut pembelajaran KKI itu merupakan pelajaran pilihan, tetapi kita harus bisa menyambutnya dengan baik di era abad 21 ini untuk anak-anak kita semua. Berbicara tentang coding dan kecerdasan artifisial yang Bapak Saprawi tadi menyebutkan katanya asing. Sebenarnya Bapak Ibu, coding dan KA itu sudah tidak asing lagi bagi kita semua, karena setiap hari kita sudah berkecimpung atau sudah berhubungan langsung dengan yang namanya coding dan kecerdasan artifisial, baik di rumah, di tempat kerja maupun di kehidupan bermasyarakat. Kemudian untuk pembelajaran KKA itu tidak melulu berhubungan dengan yang namanya komputer. Jadi bagi sekolah-sekolah yang sarana dan prasarananya kurang memadai atau masih sedikit jumlah komputernya, pembelajaran KKA bisa dilakukan dengan tanpa menggunakan perangkat. Jadi kita belajar KKA dengan mode unplugged ya. Kemudian ini adalah pengertian coding. Jadi coding itu adalah bagian dari pemrograman. Tetapi coding itu fokusnya hanya pada pengkodean dan bahasa, tentunya bahasa komputer Ibu. Sedangkan pemrograman itu cakupannya lebih luas, mulai dari membuat hingga menguji program itu sendiri.
coding dan kecerdasan artifisial yang sudah tidak asing lagi. Memang kita setiap hari sudah berhubungan dengan KA itu sendiri. Saya yakin Bapak Ibu sudah suka sekali yang namanya belanja online gitu. Belanja online, apalagi ibu-ibu. Itu ada KKA di sana. Ya. Jadi kalau kita menyebut KKA itu asing, sebenarnya sudah tidak asing lagi. Begitu juga dengan anak-anak kita yang suka main game tentunya. Bapak Ibu, kita tidak bisa membendung, tidak bisa melarang anak-anak kita itu untuk gemar dengan kegiatannya, salah satunya dengan bermain game, tetapi kita bisa mendampinginya dalam permainan anak tersebut. Artinya diharapkan yang dimainkan anak tersebut itu membawa manfaat untuk anak itu, karena tidak semua game itu tidak sepenuhnya berdampak buruk. Itu game-game yang beredar, ada beberapa, mungkin banyak yang bisa juga membentuk pola pikir kepada siswa terkait kecerdasan artifisial. Kemudian untuk KA, ini kan ada coding dan KA ya, kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial itu seperti bahasa ini ya, ada dua jenis, yaitu KA sempit atau narrow AI, ada KA umum general AI. Contohnya kita sudah tidak asing lagi dengan contohnya, salah satunya Google Assistant, Gemini, ChatGPT. Bapak Ibu sudah nggak familiar ya dengan ChatGPT? Ya. Kemudian sistem rekomendasi seperti Netflix, Spotify, dan Amazon. Rekomendasinya di hal apa? Sesuai dengan rekomendasi peruntukan aplikasi tersebut. Kalau di sini contohnya Netflix berarti merekomendasikan tayangan yang suka kita tonton. Kalau di YouTube juga seperti itu, sama. Kalau di Spotify berarti merekomendasikan musik yang dikiranya suka kita dengarkan. Kemudian ada penyaring email spam. Di Gmail ada salah satu fitur, kalau misal email yang terdeteksi spam itu sudah ada foldernya sendiri. Itu salah satu dari jenis KA sempit atau narrow AI. Dan lebih canggih lagi ada Google Photos atau Unlock Face ID, dan mobil otonom, mobil yang bisa dikemudikan tanpa supir manusia. Jadi mobilnya itu bisa bergerak sendiri, bisa mengetahui di depannya itu ada hambatan atau tidak. Dan yang terakhir ada contoh catur AI. Nah, catur ini permainan yang biasanya bapak-bapak itu sukai ya. Katanya ada pemenang catur yang tidak pernah dikalahkan oleh pemain catur yang lain, tetapi dengan adanya KA ternyata bisa juga dikalahkan oleh KA. Dan untuk kecerdasan artifisial yang umum atau general AI ini masih dalam tahap pengembangan, belum sepenuhnya terwujud di dunia nyata karena masih menjadi konsep teoritis dan penelitian yang sangat ambisius. Lanjut untuk materi hari ini kita akan membahas tentang berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial, kemudian manfaat KKA dan limitasi KKA. Yang pertama ini berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial, yaitu ini Bapak Ibu, yang saya sebutkan tadi bahwa pembelajaran KKA itu tidak melulu tentang berhubungan dengan komputer.
yaitu memecah masalah menjadi bagian kecil. Kemudian pattern recognition atau pengenalan pola, yaitu mengenali pola dari suatu masalah. Dan yang ketiga ada abstraction, yang memfokuskan pada hal-hal yang penting, sementara hal-hal yang tidak penting tidak difokuskan. Dan yang terakhir tahapannya adalah algorithmic thinking atau berpikir algoritmis, yaitu menyusun langkah-langkah penyelesaian. Bapak Ibu bisa melihat tayangan gambar ya Bu, ya Pak. Ini kira-kira gambar ini yang ada di sini gambar asli atau bukan? Iya, kelihatannya asli. Padahal itu sudah ada tandanya Pak Bu ya, AI. Ini kami generate dari Gemini. Bapak Ibu kalau misal mau menggenerate gambar apa saja bisa melalui aplikasi Gemini yang sudah terinstall menjadi aplikasi bawaan HP yang zaman sekarang, yaitu aplikasi Gemini dari Google. Coba saya mohon izin untuk Bapak Ibu mengamati gambar tersebut. Kira-kira gambarnya gimana Bu? Bikin pusing ya Bu ya? Mungkin bikin pusing karena berantakan, sampah berserakan di mana-mana. Seandainya kita meminta anak-anak kita untuk memberesi ruangan tersebut, kira-kira anak bisa nggak Bapak Ibu? Bisa. Ya, tetapi tidak semua anak bisa mengerjakannya dengan baik, dengan teratur atau dengan tertib. Ya, melalui pembelajaran KKA ini pada berpikir komputasional, kita mengharapkan anak bisa bekerja lebih sistematis. Nah, ini yang pertama. Ini contohnya adalah menyapu lantai. Pada tahap dekomposisi, siswa diajak memecah tugas menjadi langkah-langkah kecil. Jadi kita tidak pusing dengan dihadapi masalah yang sebesar itu, ya, yang tentang ruangan yang berantakan. Kita pecah ya menjadi bagian-bagian kecil. Salah satunya yaitu mengangkat kursi ke atas meja, kemudian mengambil sapu dan pengki, menyapu sudut-sudut ruangan, menyapu ke arah tengah, mengumpulkan sampah ke pengki, membuang sampah ke tempat, dan mengembalikan kursi ke posisi semula. Jadi tugas besar terasa lebih mudah kalau dipecah menjadi langkah-langkah kecil. Dan langkah-langkah kecil itu juga bisa lebih mudah lagi kalau kita bekerja sama. Kemudian tahap yang kedua pada pattern recognition atau pengenalan pola, siswa menyadari bahwa debu biasanya kan, jadi kita mengerti bahwa di setiap pekerjaan kita pasti ada pola yang sama. Salah satunya pada aktivitas menyapu lantai adalah ini, bahwa siswa itu menyadari bahwa sampah biasanya suka menumpuk di mana. Salah satunya ada di bawah meja, di pojok ruangan, dan di dekat pintu masuk. Pengenalan pola ini juga sepertinya sudah ada di pembelajaran kita ya, dari kelas 1 bahkan sampai kelas 6, seperti deret dan lain sebagainya. Kemudian tahap yang ketiga yaitu abstraction atau menyederhanakan masalah. Artinya di sini kita fokus pada hal-hal yang penting saja. Seperti tujuan utamanya adalah membersihkan lantai kotor, kita butuh alat-alat kebersihan, dan kita memerlukan waktu berapa lama untuk membersihkan sampah tersebut. Artinya anak-anak itu sebaiknya mengabaikan hal-hal yang tidak penting seperti warna sapu
sapunya apa, sampah yang harus diambil sampah apa aja. Pokoknya kan kita pengennya lantainya bersih, kelasnya bersih. Dan bentuk kursinya bagaimana? Mengingat tadi di gambar kursinya bagaimana, Bu? Kursinya kursi panjang ya. Jadi entah itu kursi panjang, entah itu kursi yang satuan seperti ini, itu diabaikan pada tahap abstraction atau menyederhanakan masalah supaya tugasnya cepat selesai. Kemudian pada tahapan berikutnya yaitu algoritma atau berpikir algoritmis, yaitu menyusun langkah-langkah untuk menjadi solusi. Ini tahap terakhir di berpikir komputasional. Nah, pada saat kita meminta siswa untuk membersihkan ruangan itu tadi yang gambarnya benar-benar berantakan, contoh langkah-langkahnya itu seperti yang pertama ada mengambil sapu dan pengki, mengangkat kursi ke atas meja, menyapu bagian pojok terlebih dahulu, karena mengingat pola yang barusan saya sampaikan bahwa polanya adalah sampah biasanya banyak menumpuk di pojokan. Kemudian sapu ke arah tengah, kumpulkan dan buang, kemudian turunkan kursi kembali. Jadi pembelajaran KKA itu tidak sepenuhnya berkaitan dengan apa yang kita takutkan. Biasanya ada yang menganggap itu tidak penting, apaan sih pembelajaran coding dan KA, repot-repotin baik, kayak gitu kan Bu. Karena memang pembelajaran KKA itu di dalamnya ada salah satunya berpikir komputasional, di mana kita mengharapkan siswa untuk bisa berpikir layaknya bagaimana komputer itu berpikir. Dari mulai dekomposisi, kemudian ada pattern recognition atau pengenalan pola, dan abstraction, dan terakhir algorithmic thinking atau berpikir algoritmis. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Jadi menarik nih Bapak Ibu, insya Allah menarik. Walaupun di sini sasarannya untuk pembelajaran KKA adalah untuk guru kelas 1, guru kelas 5 dan guru kelas 6, untuk kelas 5 dan untuk kelas 6. Tetapi alhamdulillah di Setpin 5 khususnya yang hadir dari kelas 1 nih Pak Bu. Dari kelas 1 sampai kelas 6 luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Iya. Mengenai untuk kelas 1 sampai kelas 4-nya, berarti kita bisa mengenali dari aktivitas-aktivitas pembelajaran yang berkaitan dengan KKA itu sendiri. Seperti itu tadi, pembelajaran yang berpikir komputasional, yang secara sistematis dari dekomposisi, kemudian pattern, pengenalan pola, abstraksi, dan langkah algoritmik. Selanjutnya Bapak Ibu, ini ada beberapa gambar hewan yang entah itu bukan hewan beneran ya, tetapi kita mengetahui bahwa itu menunjukkan adalah hewan, walaupun gambarnya bukan hewan beneran. Kira-kira dari gambar ini mana yang paling beda? Mana yang paling beda Bapak Ibu? Beda dengan aslinya. Dari ke-8 gambar ini mana yang paling beda? Buaya, singa. Yang menjawab buaya apa alasannya? Iya. Kata. Jadi betul buaya, karena buaya satu-satunya reptil di gambar tersebut. Ya. Kemudian ada yang menjawab singa.
singa. Betul, singa. Karena singa yang madepnya paling beda. Yang lain ke kanan, ke sana. Satu singa ke kiri. Nah, ini pendekatan pembelajaran berpikir komputasional. Selain menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam dan penghubungan teknologi dan non teknologi, ada dua pendekatan yaitu plug dan unplug ya. Jadi bagi sekolah yang sarananya memadai, yang punya banyak laptop bahkan mempunyai ruangan lab komputer tersendiri, itu bisa melaksanakan pembelajaran dengan cara plug, yaitu artinya kita langsung belajar pada perangkatnya. Salah satunya ada algoritma dan pemrograman yang untuk tahapan awal itu tahapan-tahapan yang cukup sederhana. Salah satu aplikasinya adalah aplikasi Scratch yang waktu FKKG di Brebes, Bapak Ibu sudah ada yang kesana nih, yang kita membuat semacam game melalui aplikasi Scratch. Sudah bisa Bapak Ibu? Yang kemarin ke Grandian sudah bisa? Iya, sudah sampai ke Grandian belajar Scratch tapi belum bisa jalan. Nanti kita belajar bareng-bareng gitu. Kemudian ada code.org, QuickDraw dari Google, dan Gemini AI dan ChatGPT yang sudah tidak asing lagi. Catatan bahwa dalam pembelajaran plug kita harus tetap mengawasi anak-anak kita semua, memahami etika bagaimana penggunaan komputer, bagaimana penggunaan perangkat, dan juga etika dari literasi digital itu. Kemudian untuk pembelajaran unplug itu kita bisa mengkonversi pembelajaran plug ke unplug. Jadi tidak langsung berhubungan dengan perangkat, tidak perlu menggunakan perangkat, tidak perlu menggunakan laptop, HP, dan lain sebagainya. Kita bisa mengkonversinya menggunakan permainan kartu algoritma, yaitu menyusun langkah-langkah membuat kue lapis misal, atau langkah-langkah kegiatan yang lain, yang seperti saya contohkan tadi, langkah-langkah membersihkan ruangan. Sepertinya untuk menyusun langkah-langkah yang berhubungan dengan pola, ternyata di kelas 1, 2, dan 3 itu sudah banyak pengenalan pola. Bapak Ibu. Jadi kalau kita bertanya-tanya bahwa KKA itu relate nggak sih? Ya relate, sangat relate dengan pembelajaran kita. Hanya saja memang bahasanya itu kita menganggapnya baru. Artinya kita masih merasa asing dengan bahasanya itu sendiri. Tetapi sebenarnya kita sudah tidak asing lagi karena kita juga merupakan pengguna. Bisa pengguna pasif. Kemudian ada Maze Challenge atau Human Grid, membuat rute berdasarkan instruksi yang diberikan. Maze ini juga di tahap kelas 1 bahkan di TK sekalipun mereka sudah bermain Maze. Bapak Ibu, yaitu teka-teki mencari jalan keluar. Lanjut Bapak Ibu. Nah, ini cara menyiasatinya. Cara menyiasatinya bagaimana sih supaya pembelajaran plug bisa kita lakukan menjadi pembelajarannya dengan mode unplug. Satu, mengubah kode blok menjadi kartu kode. Jika peserta didik belajar program berbasis blok visual, buatlah kartu dengan simbol perintah menjadi
seperti maju 10 langkah, putar 90 derajat, dan lain-lain. Jadi kita bisa menggunakan alat peraga seperti kartu, papan, atau benda-benda di sekitar kita. Atau tanpa itu pun bisa kita sendiri yang melakukan. Silakan maju 10 langkah ke depan, belok kanan, belok kiri, kan seperti itu. Kemudian role playing atau bermain peran untuk pemahaman algoritma. Terdiri 3 peserta didik yang berperan sebagai masukan atau input yang memberikan instruksi, proses yang berperan sebagai penggerak instruksi, dan outputnya sebagai hasil dari proses. Ini contohnya adalah misal ada beberapa kelompok, kita membentuk kelompok di dalam pembelajaran. Dari kelompok tersebut kita meminta supaya masing-masing membuat langkah-langkah yang benar-benar terperinci dan bisa dipraktikkan oleh salah satu anggota teman kelompoknya yang lain. Saya yakin dari semua kelompok yang kita bentuk, langkah-langkahnya pasti berbeda. Pasti berbeda nih Bu, tidak mungkin sama. Misal nih, kelompok 1 maju dulu, kelompok 2 mundur dulu, pasti berbeda. Kemudian untuk anggota yang lain itu bisa mempraktikkan sesuai dengan arahan atau instruksi yang diberikan, langkah-langkah yang sudah dituliskan secara terperinci itu. Dan pastinya anak yang menjadi output biasanya ekspektasinya tidak sama dengan anak yang membuat langkah-langkah itu. Contoh, ada sebuah permintaan goyangkan badan di langkah-langkah itu. Kemudian anak yang sebagai output ternyata menggoyangkan badannya itu hanya pundaknya, sedangkan ekspektasi dari si pembuat langkah-langkah itu adalah goyangkan pinggul. Jadi di sini kita menjadi lebih tahu lagi bahwa untuk membuat suatu langkah-langkah sebaiknya kita gunakan lebih spesifik lagi, lebih terperinci lagi. Kemudian yang ketiga, menggunakan storytelling untuk konsep pemrograman. Guru memberikan sebuah cerita interaktif. Dari cerita tersebut terdapat 2 alternatif pilihan tindakan yang akan menentukan akhir cerita. Kemudian peserta didik diminta untuk memilih keputusan dan atau alternatif tindakan mana yang akan dilakukan. Guru menjelaskan bahwa pemilihan keputusan oleh peserta didik meniru konsep percabangan dalam pemrograman. Kesimpulannya, kemampuan berpikir komputasional yang dimaksud dapat digunakan dalam kehidupan keseharian, dalam kehidupan sehari-hari, seperti 1. Membantu menyelesaikan masalah dengan lebih mudah. Ini jadi pembelajaran coding dan KA itu bisa membentuk pola pikir supaya anak bisa mempunyai solusi saat menghadapi masalah. Dari keempat langkah komputasional, berpikir komputasional itu, jadi masalah itu terasa lebih mudah. Kemudian membantu membuat keputusan yang lebih baik, mengajarkan cara berpikir kreatif dan terstruktur. Untuk kita mencapai solusi, kita harus membuat langkah-langkah yang kreatif dan terstruktur. Dan membantu menghemat waktu supaya lebih efisien. Ya, jadi seandainya anak tidak dilatih untuk berpikir komputasional, jadi mungkin tidak sesuai dengan harapannya. Jadi tidak anak itu dalam menghadapi masalah agak kesulitan. Terus juga kurang mampu dalam membuat keputusan dan kurang kreatif, juga menyelesaikan masalahnya itu waktunya tidak efisien. Makanya
pembelajaran KKA itu ternyata sangat penting. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, barangkali ada yang mau sharing, Bapak Ibu, kami persilahkan, atau ada sedikit pertanyaan. Jika tidak ada, kami lanjutkan, nggih. Lanjut. Berikutnya adalah konsep dasar kecerdasan artifisial dan etika penggunaannya. Ini definisi KA ya, yang sudah tadi saya jelaskan. Karakteristik utama KA itu adalah belajar dari data. Jadi walaupun KA itu pandai seperti ChatGPT, Gemini, Copilot, walaupun itu pandai bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan, tetapi tanpa adanya data, itu semua tidak bisa berjalan dengan baik. Saya yakin Bapak Ibu pernah menggunakan ChatGPT atau Gemini, nggih? Pernah nggih Bapak Ibu? Pernah. Pernah nggak jawabannya tidak sesuai dengan harapan kita? Sering, ya. Karena mereka juga belajar seperti kita, belajar dari data, belajarnya dari data. Semakin banyak data yang mereka dapatkan, semakin pandai. Kalau misal datanya tidak banyak, maka akan banyak menimbulkan bias. Kemudian KA juga mampu beradaptasi dan meningkatkan performa. Artinya kalau misal nih Bapak Ibu semua misal bertanya pada ChatGPT, ternyata jawabannya tidak sesuai. Nanti setelah belajar dari data atau Bapak Ibu memberikan perintah yang lebih spesifik lagi, biasanya sudah mulai agak sesuai dengan harapan kita. Jadi mereka mampu beradaptasi dan meningkatkan performa. Kemudian bekerja berdasarkan algoritma seperti tadi ya. Ada dekomposisi, ada pattern, abstraksi, dan algoritma. Itu langkah-langkah KA itu sendiri. Dan model prediktif itu seperti cuaca, kemudian aplikasi yang sering kita gunakan itu cuaca tadi, dan model prediktif yang ada di Google Map, Bapak Ibu. Aplikasi yang di Google Map itu kan bisa memprediksi di mana tempat yang macet, di mana tempat yang lancar. Secanggih itu nih Bapak Ibu, karena mereka belajar dari data, beradaptasi, dan bekerja berdasarkan algoritma yang mereka buat. Kemudian mampu mengenali pola dan membuat keputusan otomatis. Walaupun KA itu kita tidak boleh menyamakan kemampuan KA dengan kemampuan manusia, karena walaupun mereka bisa membuat keputusan otomatis, tetapi kita tidak boleh mengesahkan keputusan itu sendiri. KA belajar, beradaptasi, mengenal pola, dan membuat keputusan otomatis, namun tidak seperti otak manusia yang berpikir alami. Karena berpikir alami itu punyanya kita sebagai manusia, nalurinya kita sebagai manusia. Sedangkan KA, secanggih-canggihnya KA, tetap ada limitasinya, ada batasannya. Nah, ini perbandingan antara kecerdasan artifisial dengan kecerdasan manusia. Pada aspek yang perasaan dan kreativitas, KA itu tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi dan pola dari data. Sedangkan manusia dapat berpikir sendiri, memiliki perasaan, kreativitas, dan berinovasi dan menciptakan ide baru. Bapak Ibu di sini ada nggak yang pernah iseng-iseng curhat sama ChatGPT? Jujur, tidak ada. Sama
Meta. Karena saya juga pengalaman Bapak Ibu curhat sama ChatGPT, curhat sama Meta. Walaupun ChatGPT bisa memberikan emoji seperti tertawa, kemudian bisa memberikan emoji sedih, tetapi sesungguhnya mereka itu tidak benar-benar merasakannya seperti layaknya manusia. Kalau misal kita menyuruh coba ChatGPT, kamu ketawa deh, ya dia mau ketawa, tetapi bukan berarti ChatGPT benar-benar merasakan bahagianya kita seperti kita sebagai manusia mempunyai emosi. Kemudian pada aspek pembelajaran dan adaptasi, KA itu belajar dari data dan program yang diberikan atau hanya memahami hal yang ada dalam datanya. Seandainya KA itu tidak mempunyai data yang kita inginkan, ya mereka tidak bisa menjawab. Contoh seperti ini, aplikasi YouTube, aplikasi Spotify itu peruntukannya untuk apa Bapak Ibu? Untuk musik. Seandainya kita meminta tolong carikan dong produk skincare yang lagi booming saat ini, mau nggak? Tidak mau Bapak Ibu, karena bukan peruntukannya. Spotify tidak mempunyai data terkait tentang skincare itu. Jadi kalau misal mau mencari skincare, di mana Bapak Ibu? Di Shopee. Ya, jadi belajarnya dari data. Makanya tadi ada salah satu jenis dari Narrow AI atau KA sempit, artinya kecerdasan artifisial itu sendiri tidak sesuai dengan peruntukannya, seperti YouTube untuk video, Spotify untuk musik, Shopee atau marketplace untuk belanja. Ya, selain Google Map, Waze juga untuk mengetahui kemacetan. Dulu Waze sempat menjadi pengganti dari Google Map, Bapak Ibu, karena Google Map itu dianggap keakurasian kemacetannya itu tidak sesuai. Jadi kalau misal nih ada pengguna smartphone yang duduk berkumpul lagi makan-makan, itu dianggapnya jalanan lagi macet. Maka dari itu terciptalah aplikasi Waze yang bisa mendeteksi kemacetan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Tetapi karena KA itu belajar dari pengalaman dan data dan bisa meningkatkan performa, sekarang Google Map juga keakurasiannya sudah tidak kalah lagi dengan Waze. Bapak Ibu, ada pengguna Waze di sini atau kebanyakan aplikasi? Kebanyakan aplikasi. Kemudian untuk kecerdasan manusia bisa belajar banyak hal yang berbeda dan beradaptasi dengan lingkungan melalui interaksi sosial serta memahami konteks yang lebih luas. Dan pada aspek pengambilan keputusan, KA itu mengambil keputusan berdasarkan angka dan pola. Artinya KA itu berpikirnya itu rasional. Kalau misal iya, mereka akan mengatakan iya. Kalau tidak, mereka akan mengatakan tidak. Kalau manusia bisa membuat keputusan dengan pertimbangan emosi, nilai moral, dan etika. Seperti mohon maaf Ibu pendamping, Ibu Sri Ariyanti SPD SD, seperti yang Ibu tadi sampaikan, bahwa pengambilan keputusan terkait tentang penandatanganan apa Ibu? TPG, itu kan keputusan berdasarkan emosi perasaannya dari Ibu, berbeda dengan emosi individu yang lain. Kecerdasan artifisial itu pintar dalam tugas tertentu, tetapi terbatas pada akal, intuisi, karena intuisi itu naluri kita sebagai manusia dan kreativitas manusia. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari kita juga sudah
mesin yang berkaitan tentang kecerdasan artifisial. Ada dua jenis, yaitu mesin cerdas dan mesin non cerdas. Mesin cerdas itu mampu belajar dari pengalaman, menyesuaikan diri tanpa diprogram ulang, dan membuat keputusan sendiri. Saya garis bawahi, tetap berdasarkan data. Contohnya mesin cuci modern yang menyesuaikan pencucian otomatis. Biasanya ini mesin cuci yang satu pintu, okay. Sudah tinggal colok, tinggal pencet, sudah bisa nyedot air sendiri, berapa kali putaran. Itu salah satu dari jenis mesin cerdas. Sementara untuk mesin non cerdas hanya bekerja sesuai instruksi tetap yang diberikan, seperti mesin cuci manual. Kalau misal perintahnya kuras, baru dia mau kuras, mau mencuci, baru mau mencuci. Kalau kita sambungkan air, baru dia mendapatkan pasokan air. Oke, Bapak Ibu. Kemudian ada juga kalkulator. Cara kerja mesin cerdas itu belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerja, karena KA itu sendiri adalah belajar dari pengalaman dan data. Dan untuk non cerdasnya hanya bekerja sesuai instruksi yang sudah diprogram. Adaptasinya bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru untuk mesin cerdas, dan untuk non cerdas tidak bisa menyesuaikan diri, hanya mengikuti pola yang tetap. Kemudian dalam pengambilan keputusan, mesin non cerdas bisa mengambil keputusan sendiri tetap berdasarkan data. Kalau misal tidak ada datanya, mesin itu tidak bisa mengambil keputusan. Dan yang untuk mesin non cerdas memerlukan intervensi manusia untuk setiap keputusan. Seperti yang saya sebutkan tadi, kalau misal diperintah untuk mencuci, baru muter, buang airnya, baru mau membuka, airnya terbuang. Kuras atau peras, bilas, baru mereka akan melakukannya. Apakah semua mesin akan cerdas di masa depan? Bagaimana menggunakannya dengan bijak? Gimana nih Bapak Ibu harapannya? Apakah Bapak Ibu berharap semua mesin di masa depan itu akan menjadi mesin cerdas? Cerdas ataupun non cerdas, kalau itu untuk kesejahteraan kita sebagai manusia, kita terima saja nih Bapak Ibu. Tetapi kita tetap bijak dalam menggunakannya. Kita harus tetap bijak dalam mengaplikasikannya. Selanjutnya ada macam-macam teknologi KA. Yang pertama ada NLP, yaitu Natural Language Processing, yang memahami dan menghasilkan teks seperti manusia. Contohnya adalah penerjemahan, chatbot, analisis dokumen. Bapak Ibu pernah belanja di Shopee, pasti pernah yang namanya chat kalau misal belanjaannya tidak sampai-sampai. Pernah Bapak Ibu? Pernah. Apakah yang membalas, Bapak Ibu yakin bahwa yang membalas adalah manusia? Iya, yang membalas adalah sistem. Tapi kok bisa tahu ya kita tanya apa? Iya, karena itu salah satu dari contoh kecerdasan artifisial. Contohnya Otter Eye atau transkripsi suara ke teks. Kemudian speech recognition atau pengenalan suara, yaitu NLP yang diterapkan pada kata yang diucapkan, seperti asisten virtual, chatbot suara. Bapak Ibu, ChatGPT dan Gemini sekarang sudah bisa merespon pertanyaan kita. Artinya kita bisa berdiskusi, ngobrol langsung dengan ChatGPT. Sudah dicoba nggih Bapak Ibu? Sudah ya, ngobrol, diskusi, ngomong langsung, bukan menggunakan teks, tetapi menggunakan pembicaraan langsung. Ya, itu adalah salah satu contoh dari speech recognition.
Nggih, Bu. Mohon izin Bapak Ibu, karena untuk pengawas untuk sekarang kan memang berkeliling gitu istilahnya. Jadi sebetulnya pengen mendampingi sampai selesai. Saya langsung ke Himpaudi karena ini sewilayah, jadi senyampang sekalian. Monggo dilanjutkan mungkin nanti sampai jam 12 ya Mas. Mudah-mudahan tidak menjadikan capek atau lelah. Usulnya kan sudah bawa HP, monggo Bapak Ibu langsung praktek aja Mas, pakai Gemini boleh, pakai Meta ya Mbak. Maaf mungkin dari hal yang mudah, arti nama kita sendiri-sendiri. Misalnya nama Nurul Fajriati artinya apa? Itu usulan dari saya, dari Meta, AI ya gitu ya. Gemini ya Mas gitu ya. Terima kasih, tetap semangat. Saya juga mohon doanya ya Bapak Ibu, karena perjalanannya kan Pantura, bus ya, banyak sekali kendaraan yang tidak bisa saya prediksi. Saya sudah tahu-tahu di istilahnya disalib gitu ya. Dilanjutkan Bapak Ibu, matur nuwun Terima kasih Ibu Sri Ariyanti, pendamping SD khususnya untuk Sekbin 5. Selamat jalan, hati-hati di jalan Bu. Bu Yanti. Bapak Ibu, semuanya membawa smartphone Ada aplikasi asisten digital, aplikasi yang bawaan dari HP, biasanya aplikasi bawaan dari Google, namanya asisten asisten Google ya, asisten Google yang sekarang berganti nama menjadi Gemini. Silakan Bapak Ibu boleh membukanya. Kita mencoba membuat gambar sesuai dengan yang Bapak Ibu minta, tetapi tetap dalam batasan tertentu Bapak Ibu. Tidak boleh memberikan prompt atau memberikan perintah yang sifatnya itu menyalahgunakan atau menyinggung SARA. Silahkan boleh dibuka asisten Google, sudah dibuka semua. Atau kalau bukan asisten Google, yang ada aplikasi 365 dari Microsoft, itu ada Copilot, bisa juga. Atau juga bisa menggunakan ChatGPT. Sepertinya kalau Gemini atau asisten Google itu sudah tidak perlu download lagi Bapak Ibu, karena sudah menjadi aplikasi bawaan di HP Android khususnya. Bapak Ibu, silahkan bisa kita berkreasi menggenerate gambar. Perintahnya adalah tolong buatkan gambar. Bapak Ibu pengennya gambar apa? Biasanya 1 menit 2 menit gambarnya akan keluar, akan muncul. Tetapi kalau misal gambarnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, berarti perintah yang kita berikan kurang jelas. Kalau misal kita ingin membuat gambar atau menggenerate gambar yang sesuai dengan kita ingin, kita harus memberikan prompt atau memberikan perintah yang benar-benar detail Bapak Ibu. Ya, mulai dari misal kita mau meminta dibuatkan gambar pemandangannya seperti apa, gunungnya ada berapa, di bawahnya ada apa, itu dijelaskan saja di situ. Nanti KA-nya akan menggenerate gambar itu. Sudah dilakukan Bapak Ibu? Ada yang sudah muncul? Boleh ditampilkan ke sini. Pak Saprawi sudah muncul. Pak Edi sudah muncul, Pak. Ibunya mungkin, dari ibunya.
Iya, coba Pak kesini Pak, bisa tolong kesini Pak. Bapak meminta dibuatkan gambar apa tadi? Ini ada gambar upacara ya di sekolah. Boleh saya tahu dari Pak siapa? Pak Haji Permana dari SD mana Pak? Dari SD Siwuluh 1. Boleh ceritakan promnya Pak? Jadi Pak Aji memberikan perintah membuatkan gambar upacara di pagi yang cerah dan sejuk di sekolah nih Pak, dan terbentuklah gambar seperti ini. Ini nampak sekali aslinya ya Bapak Ibu. Ya, mungkin. Tetapi seragamnya ternyata berbeda-beda. Ada yang warna hijau, ada yang menggunakan putih abu-abu, karena tidak secara spesifik menyebutkan nanti seragamnya mau seragam apa, pakai kerudung atau tidak. Karena saya pernah meminta dibuatkan gambar yang serupa kebetulan ya, tentang upacara juga. Saya tidak meminta dibuatkan gambar di lingkungan sekolah SD. Yang keluar adalah gambarnya menggunakan seragam SMP. Sudah begitu anaknya pakai kerudung tapi roknya pendek dan lengannya pendek. Kan lucu ya Bapak Ibu. Itu karena apa Bapak Ibu? Itu karena promnya atau perintahnya tidak jelas atau tidak spesifik. Bahkan lebih canggih lagi, Gemini yang dari Google itu bisa menggenerate video ya, yang benar-benar tampak seperti asli, yaitu Google Veo 3. Bapak Ibu sudah ada yang pernah mencoba membuat video dari Google Veo 3. Kemarin saya melihat SPMB ya, SPMB di SD mana ya, lupa, ada di lingkungan Kecamatan Bulakamba, membuka pendaftaran SPMB menggunakan video dari hasil generate Google Veo 3. Itu sangat menarik sekali ya. Tetapi untuk generate video khususnya dari Google Veo 3 itu merupakan aplikasi berbayar. Jadi kita harus berbayar, dan sehari itu ada batasnya dalam membuat video. Tetapi kalau masih dalam gambar itu masih gratis ya Bapak Ibu. Saya rasa untuk aplikasi yang semacam itu pasti ada lagi yang bisa kita manfaatkan secara gratis. Gimana Pak? Mana Pak? Sudah keluar hasilnya? Iya Pak, ini belum diupdate ya Pak ya. Biasanya yang aplikasinya belum diupdate itu masih menggunakan Google Assistant, tetapi yang sudah diupdate sudah include Gemini. Baik, jika Bapak Ibu sudah mencobanya, kita lanjut materinya. Yang berikutnya yaitu image recognition and processing, yaitu mengenali wajah, tulisan tangan, gambar, seperti pemindaian paspor, deteksi penipuan, dan mobil tanpa pengemudi. Contohnya ada Google Lens, mengenali objek dari kamera. Ada juga ya aplikasi Google Lens mengenali objek dari kamera. Aplikasi Google Lens itu bisa mengkonversi tulisan tangan yang kita tulis menjadi semacam ketikan Bapak Ibu. Silahkan bisa dimanfaatkan ya apabila kita mempunyai tulisan baik tetapi kita malas mengetiknya, kita tinggal jepret, kemudian kita konversi langsung menjadi tulisan dalam bentuk ketikan. Bahkan bisa menggenerate langsung
formatnya yang kita inginkan, seperti format Microsoft Word, format PDF, atau format PowerPoint. Gih, benar-benar canggih nih Bapak Ibu. Lanjut untuk macam-macam teknologi KA selanjutnya, yaitu ada autonomous agents atau agen otonom, yaitu KA yang bisa bekerja sendiri tanpa dikendalikan manusia. Ini adalah kendaraan pintar, robot rumah tangga atau drone. Contohnya mobil Tesla yang bisa parkir sendiri, atau bahasanya apa ya, yang mobil bisa jalan sendiri tanpa dikemudikan. Ya, ada. Dan yang terakhir adalah affect detection atau deteksi afektif, yaitu menganalisis ekspresi wajah, menganalisis teks, suara untuk mengenali emosi manusia. Seperti yang sudah kami ceritakan, kita bisa meminta kecerdasan artifisial itu untuk mengekspresikan sebuah bentuk emosi, walaupun KA itu sendiri tidak benar-benar merasakannya. Contohnya adalah afektiva atau mendeteksi emosi dari wajah. Ini bahkan ada di filter-filter TikTok. Bapak Ibu suka main TikTok? Ya, ada filter seberapa senang muka Anda, seberapa tebal dompet Anda. Ada nggih deteksi-deteksi semacam itu. Itu merupakan contoh dari deteksi afektif. Oh, ini ada lagi. Berikutnya ada data mining for prediction atau pengembangan data prediksi, yaitu menganalisis data besar untuk prediksi. Contohnya adalah tentang keuangan. Ini prediksi yang suka main aplikasi yang keuangan apa ya Bu? Yang trader, yang trading. Kemudian deteksi cuaca, kesehatan, dan bahkan deteksi penipuan. Salah satunya filter spam. Bahkan untuk contoh data mining for prediction itu, prediksi bisa digunakan dalam dunia kedokteran, yaitu pada alat yang namanya PERSIST untuk mendeteksi kejang. Bahkan di smartwatch kita sudah mempunyai deteksi seperti deteksi denyut jantung, deteksi aliran darah, tensi darah ya di smartwatch, atau bahkan ada yang berbentuk cincin pintar, smartwatch atau jam pintar. Bapak Ibu yang memakai jam pintar bisa mendeteksi langkah, waktu tidur, dan lain sebagainya sebagai asisten pribadi kita. Dan yang terakhir itu yang masih dalam tahap pengembangan, yaitu KA generatif atau kreativitas artifisial, yaitu menciptakan hal baru seperti foto, musik. Nah ini musik, bahkan musik juga kita bisa menciptakan sebuah musik. Sudah ada musiknya, sudah ada liriknya. Kita tinggal memberikan perintah aja mau lagu seperti apa itu lagu romantis, lagu senang, lagu untuk pendidikan, lagu untuk anak-anak, bahkan dewasa. Seni bahkan cerita berdasarkan pola data, jadi tetap membutuhkan data. Kalau kita tidak memberikan data, ya mana tahu KA itu mau mengerjakan apa. Itu salah satu contohnya adalah ChatGPT, GPT-3 sekarang sudah versi GPT-3 ya. Menulis artikel, Bapak Ibu bisa memanfaatkan ChatGPT untuk mengembangkan kemampuan berpikir kita dalam menulis artikel, bahkan menulis puisi, dan menjawab pertanyaan. Walaupun kita seyogianya tetap bijak dalam menggunakan KA itu sendiri. Nanti ada materinya, limitasi.
generatif ya, yang masih dalam tahap perkembangan, karena memang ada pro dan kontra terkait KA generatif ini. Memang yang dikhawatirkan adalah bahwa KA itu bisa melampaui manusia itu sendiri, bahkan sampai bisa membuat keputusan itu sendiri. Seperti contoh pada saat perang kemarin ya, yang Iran sama Israel. Jadi itu pesawat tempurnya sudah tidak menggunakan kemudi lagi, dia sudah menggunakan KA, dan canggihnya lagi sudah bisa membuat keputusan kapan akan menembak dan di mana akan menembak. Itu Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini cara kerjanya Bapak Ibu. Sebenarnya cara kerjanya itu sangat sederhana. Anggap saja kita sedang membuat jus. Kalau kita membuat jus buah, kira-kira tahapan pertamanya apa Bapak Ibu? Buahnya dimasukkan. Kemudian setelah buahnya dimasukkan, jangan lupa pencet blendernya supaya sudah dicolokkan supaya blendernya bisa memproses. Kemudian setelah selesai, hasilnya adalah jus itu sendiri. Itu ada data input, data yang kita inputkan, pelatihan modelnya nanti seperti apa, dan akan mengeluarkan hasil yang kita inginkan. Perlu diingat Bapak Ibu bahwa kecerdasan artifisial itu secanggih apapun, bahwa tidak selalu benar. Jadi kita tidak boleh mempercayainya 100%, karena bisa saja ada banyak kesalahan, ada prediksi yang salah atau kurang, dan kualitas data yang sangat menentukan akurasi. Seperti contoh kasusnya adalah ada seseorang yang curhat dengan KA. Jadi KA itu mengidap penyakit yang menghendaki orang tersebut untuk meminum obat sepanjang tahun. Karena mungkin capek, akhirnya si orang tersebut curhatlah sama KA dan dijawab, boleh kok tidak meminum obat kalau kamu yakin. Dijawabnya seperti itu. Ya otomatis karena orang lagi galau, akhirnya ya mempercayai bukan pada tempatnya, bukan pada dokter, dan berhentilah dia minum obat yang akhirnya membuat penyakitnya semakin parah dan akhirnya meninggal. Bapak Ibu, jadi kita tidak boleh 100% percaya. Kita juga harus, karena kita mempunyai naluri untuk menganalisis, mendeteksi mana yang salah dan mana yang benar. Karena di KA itu sendiri masih sering terjadi adanya bias. Nah, ini adalah limitasi atau batasan-batasan dari KA itu sendiri. Yang pertama, kecerdasan artifisial adalah alat yang sangat berguna. Bapak Ibu, walaupun sangat berguna, tetapi tetap memiliki banyak kekurangan. Kemudian yang kedua, tidak bisa berpikir, merasakan atau berimajinasi seperti manusia. Walaupun kita suruh untuk KA itu untuk berimajinasi, mereka bisa melakukannya, tetapi mereka tidak benar-benar melakukan imajinasi layaknya kita manusia. Kita menyuruh KA itu untuk tersenyum, untuk sedih, mereka akan mau, tetapi mereka tidak dengan sungguh-sungguh atau tidak dengan benar dari mengeluarkan ekspresi seperti kita manusia. Kemudian yang ketiga, sangat bergantung pada data. Ini sekali lagi bahwa KA sangat bergantung pada data. Artinya kalau semakin banyak datanya, maka semakin pintar, semakin pandai. Kalau
masih kurang lengkap, hasilnya akan keliru. KA tetap membutuhkan manusia untuk mengawasi dan memastikan penggunaan etis dan bertanggung jawab. Gunakan KA secara bijak sesuai sebagai alat bantu, bukan pengganti pemikiran kritis dan kreativitas manusia. Jadi secanggih-canggihnya KA, tetap mereka mempunyai banyak batasan. Tidak boleh kita menempatkannya di atas kemuliaan manusia, karena KA yang menciptakan adalah manusia, sedangkan kita yang menciptakan adalah Tuhan Yang Maha Esa. Lalu mengapa KA penting dalam kehidupan abad ke-21 atau 21 century? Yang pertama, ada integrasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kita tahu bahwa kehidupan kita itu tidak terlepas yang namanya mesin cerdas ataupun mesin non cerdas yang berkaitan dengan KA. Bahkan smartphone yang kita tenteng setiap hari yang menjadi bagian dari hidup kita itu adalah bagian dari KKA. Kemudian KKA juga atau kecerdasan artifisial juga dapat digunakan di bidang kesehatan, seperti contoh tadi analisis untuk mendeteksi seperti mendeteksi penyakit, mendeteksi jantung, mendeteksi tensi darah dan lain sebagainya. Untuk kemudian di pendidikan juga kita bisa memanfaatkannya, bahkan di aplikasi ruang GTK, Bapak Ibu sekarang namanya ruang GTK, itu sudah include kecerdasan artifisial, sudah dibuka Bapak Ibu. Bertanya melalui KA yang ada di aplikasi ruang GTK. Aplikasinya terinstall kan? Atau sudah di-uninstall? Masih, kalau masih alhamdulillah ya. Kita bisa belajar di sana, banyak banget materi-materi yang ada di sana, dan juga sudah menginclude fitur KA. Kita bisa langsung tanya-tanya. Kemudian juga KA untuk transportasi, untuk keuangan dan manufaktur. Manfaatnya yaitu meningkatkan efisiensi, mengolah data besar, cepat dan akurat, mempercepat pengambilan keputusan. Ya, walaupun kecerdasan artifisial itu berpikir secara rasional, tidak seperti kita berpikir secara emosional, tetapi lumayan bisa kita manfaatkan untuk membantu mempercepat pengambilan keputusan. Salah satunya itu tadi yang saya contohkan, bagaimana pesawat itu bisa menembakkan rudalnya, di mana mereka bisa membuang rudalnya, seperti itu. Jadi kita sudah dibantu oleh kecerdasan artifisial. Kemudian memberikan solusi cerdas dan terpersonalisasi, tidak menutup kemungkinan walaupun banyak limitasinya, tetapi karena kita bisa menganalisis, kita bisa mengerti mana yang baik dan mana yang tidak baik, kita bisa ya sedikit-sedikit cari-cari solusi melalui KA. Dan yang tidak lebih penting lagi adalah mendorong inovasi dan perkembangan ilmu pengetahuan. Salah satunya itu diagnosis medis, navigasi, dan pembelajaran adaptif. Kemudian di samping ada limitasi, ada etika, ada juga tantangannya Bapak Ibu. Tantangannya adalah bias algoritma. Jadi KA itu walaupun pandai, walaupun pinter, tetapi sering sekali terjadi bias algoritma. Biasanya, maksudnya bias itu adalah biasanya mungkin bisa karena adanya unsur memihak pada salah satu pihak tertentu, tergantung siapa yang membuat KA itu sendiri. Seperti contoh, kalau misal
mereka ya biasanya akan lebih condong membela pihak sana. Kalau misal kita berbicara tentang hal yang lain, mereka akan menutup diri. Itu salah satu contoh bias. Kemudian perlindungan privasi, karena KA itu butuh sekali tentang data. Tanpa data mereka tidak bisa bekerja dengan baik. Maka kita juga tidak boleh serta-merta memberikan data sesuka hati tanpa adanya aturan, karena bisa juga itu dapat disalahgunakan untuk privasi kita. Kemudian keamanan data, dampak terhadap dunia kerja. Kemudian solusinya bagaimana? Solusinya adalah dalam memanfaatkan KA, kita harus diiringi regulasi seperti aturan-aturan dari pemerintah, kemudian dari nilai-nilai norma yang berlaku, dan juga kebijakan yang bertanggung jawab akan hal ini. Makanya tadi kami meminta pada saat Bapak Ibu menggenerate gambar, tidak boleh meminta membuat gambar yang biasanya menyangkut sara atau yang berbau yang berbau pornografi. Itu biasanya KA, kalau misal KA-nya mendukung untuk hal itu biasanya akan mau, tetapi karena kita mempunyai regulasi dan peraturan-peraturan di dalam pemerintah, KA juga diprogram untuk tidak membuka akses semacam itu. Bapak Ibu bisa mencoba, kalau misal Bapak Ibu meminta dibuatkan konten-konten yang tidak seharusnya, pasti mereka akan menjawab mohon maaf kami tidak bisa melanjutkan perintah dari Anda, misalnya seperti itu. Kemudian kita juga perlu yang namanya literasi digital. Bapak Ibu tahu bahwa literasi digital itu sudah digaungkan oleh pemerintah kita dari tahun-tahun sebelumnya, khususnya setelah kita mengalami pandemi di tahun 2019-2020, itu sudah mulai gencar-gencarnya yang namanya literasi digital, bahwa pendidik dan peserta didik perlu memahami cara kerja, manfaat dan resiko KA. Ya, walaupun KA itu bermanfaat, tetapi tetap ada resikonya. Maka dari itu kita harus tahu manfaatnya apa saja, resikonya apa saja, supaya kita bisa menggunakan KA dengan bijak. Menurut UNESCO, prinsip etika dalam penggunaan KA itu ada 4. Yang satu ada memastikan penggunaan KA bermanfaat, adil, dan aman bagi semua. Tidak menutup kemungkinan bahwa KA itu sering terjadi bias atau tidak adil memihak salah satu pihak tertentu. Maka kita harus pastikan kalau misal KA itu ternyata memihak suatu pihak, ya kita harus boleh melaporkannya, atau KA itu sendiri ternyata memang terbuka untuk menerima masukan-masukan yang kita berikan. Lanjut nih Bapak Ibu. Kemudian ini ada prinsip penting penggunaan KA. Yang pertama ada transparansi. Pembuatan keputusan oleh KA harus dapat dijelaskan. Prinsipnya setiap keputusan KA harus dapat dijelaskan dan dipahami manusia. Kita juga harus transparansi pada saat kita menggunakan KA. Misal kita menggunakan KA untuk membantu pembelajaran kita. Salah satu contohnya adalah membuat instrumen soal-soal baik itu pilihan ganda maupun esai. Kita boleh saja menggunakannya, tetapi kita harus berusaha jujur kepada anak-anak kita, peserta murid-murid kita, bahwa apa yang soal yang disajikan adalah hasil dari generate KA, tetapi sudah disesuaikan dengan pembelajaran yang ada. Karena kita tidak boleh mentah-mentah menggunakan hasil dari jawaban KA itu sendiri. Kita harus tetap menyesuaikan mana yang relevan dan mana yang tidak relevan.
Kemudian KA itu harus adil dan non diskriminatif yang sudah saya tekankan tadi, bahwa KA itu sebaiknya tidak memihak pada pihak tertentu dan tidak diskriminatif untuk menghindari bias dalam algoritma KA. Karena memang KA itu, ya mohon maaf, untuk negara yang sudah banyak mengembangkan kecerdasan artifisial itu, salah satunya adalah ya Amerika, Cina, ya. Mereka bisa saja berbuat tidak adil untuk kita sebagai penggunanya. Artinya, misal kita mempertanyakan tentang kasus-kasus yang ada di dalam negeri, seperti contohnya kasus Papua. Di sana bisa saja KA itu ternyata mendukung gerakan tersebut. Kita harus bisa menyaringnya. Kemudian akuntabilitas, pihak yang bertanggung jawab atas kesalahan KA. Prinsipnya setiap sistem KA harus memiliki pemilik, Bapak Ibu, harus memiliki pengelola yang bertanggung jawab jika terjadi kesalahan. Makanya saya bilang, seandainya Bapak Ibu mengalami adanya ketidakadilan atau diskriminatif pada jawaban-jawaban KA, kita harus bisa meminta pertanggungjawaban kepada si pemilik atau perusahaan yang memproduksi, yang menerbitkan KA itu sendiri. Contoh, jika KA salah diagnosis, rumah sakit harus bertanggung jawab. Pertanyaan akuntabilitas pada mobil otonom masih diperdebatkan. Jadi secanggih-canggihnya mobil yang tanpa kemudi, tetapi keamanannya tetap masih diperdebatkan. Apakah dia benar-benar aman? Apakah hanya sebatas bisa berjalan jika tidak ada hambatan? Dan yang paling penting lagi adalah privasi. Menggunakan KA tanpa melanggar hak pengguna. Tantangannya yaitu pengumpulan dan penggunaan data pribadi. Tidak menutup kemungkinan pada saat kita menggunakan KA, kita secara tidak langsung memberikan data-data kita. Salah satu contohnya pada saat kita membuat akun untuk keuangan pembayaran di aplikasi marketplace, seperti penggunaan ShopeePay, Dana, GoPay, dan lain sebagainya. Biasanya untuk autentikasi awal itu butuh foto diri, bahkan foto bersama foto KTP, bahkan alamat rumah sedetail-detailnya. Itu tetap kita harus berhati-hati terhadap data-data yang kita berikan. Selain itu, contoh yang lain adalah Google Face ID atau Google Assistant. Aplikasi Face ID yang aplikasi bisa mendeteksi wajah kita untuk membuka smartphone, atau bahkan bisa membaca kornea mata kita. Itu harus hati-hati karena bisa jadi takutnya itu bisa disalahgunakan. Tetapi tetap harus ada siapa yang menjadi penanggung jawab. Sampai di sini Bapak Ibu, ada pertanyaan? Soalnya ini nanti tanggal 2 nih. Tanggal 2 nanti rencananya kita akan belajar bagaimana pembelajaran yang akan dilakukan terhadap anak-anak kita. Karena memang dari kementerian itu belum menerbitkan yang namanya buku. Dari kementerian sendiri khususnya belum menerbitkan yang namanya buku pendamping, buku guru atau pendamping murid. Karena memang ini seperti dadakan nih Bapak Ibu. Jadi belum sepenuhnya lengkap, tetapi kita sudah diminta untuk melakukan pembelajaran. Makanya walaupun
di pihak ketiga sudah banyak beredar buku, tetapi kita tidak tahu yang buku-buku yang beredar dari pihak ketiga itu sudah sesuai dengan Permendikbud yang nomor 13 tahun 2025 atau belum, karena saya sendiri jujur saja belum melihat buku yang dibeli dari pihak ketiga itu seperti apa, karena memang belum nyampe gitu Bapak Ibu. Atau mungkin dari Bapak Ibu sudah pernah melihat buku pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial atau KKA yang sudah mempunyai secara pribadi atau sekolahnya sudah memiliki, itu bagaimana nih Bapak Ibu? Makanya saya sarankan lebih baik kalau misal belum ada buku, kita melakukan pembelajaran sesuai dengan apa yang kita bisa. Kita sebagai guru pastinya bisa mengkreatifkan ya pembelajaran sekreatif mungkin, seinovasi mungkin, tetapi pembelajarannya sesuai dengan capaian pembelajaran yang diminta oleh kementerian, seperti itu. Karena untuk pembelajaran, karena memang tidak ada buku, nanti insya Allah pekan depan kita, karena untuk struktur kurikulumnya kan untuk KA itu total ada 72 jam pelajaran itu dalam 1 tahun. Artinya dalam 1 semester berarti kita membutuhkan 36 jam pelajaran, dimana kalau 36 jam pelajaran berarti setiap minggunya, setiap pekannya ada 2 jam pembelajaran KKA. Sudah masuk dalam jadwalnya Bapak Ibu untuk kelas 5 dan 6? Alhamdulillah sudah dilaksanakan? Sudah, alhamdulillah sebisanya. Kalau misal perangkatnya tidak memadai, kita juga bisa melakukannya dengan cara unplug. Kita bisa membuat permainan-permainan edukatif yang berkaitan dengan coding dan kecerdasan artifisial yang sudah saya jelaskan sebelumnya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, insya Allah nanti akan selama beberapa pertemuan dari semester 1 sampai semester 2 itu nanti di minggu pertama apa, kedua apa, ketiga apa, sampai terakhir itu kita mau belajar bagaimana. Insya Allah kita akan bareng-bareng belajar di tanggal 2 nih Pak. Insya Allah semoga kita semua sehat-sehat selalu sehingga kita bisa berkumpul lagi dalam acara yang luar biasa ini untuk membangun atau meningkatkan kompetensi kita sebagai guru, khususnya dalam pembelajaran abad 21. Lebih spesifik lagi dalam pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Oke Bapak Ibu, saya berikan sedikit waktu untuk barangkali ada pertanyaan. Jika tidak ada, kami akhiri Bu, atau mungkin ada tambahan dari Bapak Saprawi. Beneran tidak ada pertanyaan? Ya alhamdulillah ya Allah. Cerdas-cerdas KB. Iya. Yang mau dipertanyakan apa Pak? Ya nanti kita belajar bareng. Untuk testing kita nanti koordinasinya dengan FKKG. Apakah FKKG bisa membuat instrumen-instrumen soal? Iya, seharusnya kalau kita menghendaki adanya pembelajaran KKA, artinya pembelajaran tersebut harus tercantum pada rapot, walaupun itu adalah mata pelajaran pilihan, berarti ada di kolom B di rapotnya, Bapak Ibu. Itu nanti akan dibahas oleh yang berwenang dari kelompok-kelompok guru-guru hebat. Alhamdulillah di sini juga hebat-hebat semua. Setbin 5. Saya dari pertama kali mau datang ke sini sudah diwanti-wanti nih sama Bapak ininya. Nah, di sana jangan kaget begini-begini. Di sana gurunya hebat-hebat, emang luar biasa sekali Bapak Ibu. Tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillah. Oke, kurang lebihnya mohon maaf jika ada banyak yang kurang jelas atau
akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aplaus sekali lagi untuk kita semua Bapak Ibu. Alhamdulillah, saya serahkan lagi kepada Ibu pembawa acara. Monggo. Terima kasih kepada Bapak Abdul Rohim SPD yang telah memberikan materi pada hari ini, sehingga sedikit banyak kita tercerahkan.